Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Lola Cahyadiningsih dengan NIM D1A02410048. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan salah satu isu hukum yang sangat penting dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, yaitu mengenai kekerasan seksual berbasis elektronik atau yang sering disebut KSB. Tujuan presentasi ini adalah untuk menjelaskan konsep hukum dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, melakukan analisis normatif, memberikan contoh kasus atau penerapannya, serta menyampaikan pendapat saya secara argumentatif terkait efektivitas regulasi ini. Pertama, kita masuk ke pembahasan mengenai kerangka teori dan dasar hukum. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mendefinisikan kekerasan seksual sebagai setiap perbuatan yang merendahkan, melecehkan, menyerang, atau menyalahgunakan tubuh atau fungsi reproduksi seseorang yang dimana menimbulkan penderitaan fisik, psikis, seksual, ekonomi maupun sosial. Dalam konteks modern, kekerasan seksual tidak hanya terjadi secara fisik, tetapi juga dapat terjadi melalui ruang digital. Karena itu, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara khusus mengatur kekerasan seksual berbasis elektronik dalam pasal 14 sampai dengan pasal 17. Selanjutnya kita masuk ke konsep kekerasan seksual berbasis elektronik atau KSB. Nah, kekerasan seksual berbasis elektronik atau KSB adalah tindak kekerasan seksual yang dilakukan melalui media digital atau elektronik. Bentuk-bentuk KSB antara lain yang pertama, perekaman atau penyebaran konten intim tanpa persetujuan korban. Yang kedua, ancaman untuk menyebarkan konten intim korban. Yang ketiga, pemaksaan tindakan seksual melalui media elektronik. Dan yang terakhir adalah pertasan atau pengambilan data pribadi untuk tujuan seksual. Nah, semua perbuatan ini termasuk dalam kategori kekerasan seksual menurut Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual karena menimbulkan penderitaan psikis dan sosial yang sangat besar bagi korban. Kemudian kita masuk ke analisis isu hukum. Masalah utama dari kekerasan seksual berbasis elektronik adalah tingginya angka kasus dan dampak yang luar biasa besar terhadap korban. Konten intim dapat tersebar hanya dalam hitungan detik sehingga kerugian korban bersifat permanen. Dalam konteks pemidanaan, pasal 14 hingga pasal 17 memberikan landasan hukum untuk menjerat pelaku. Namun, agar pelaku dapat dipidana, unsur-unsur dalam pasal tersebut harus terpenuhi, seperti unsur tanpa persetujuan, mengambil atau menyebarkan konten seksual, dan unsur menimbulkan penderitaan. Masalah lainnya adalah rendahnya kesadaran korban untuk melapor dan masih kuatnya budaya victim blaming di masyarakat. Nah, selanjutnya yaitu adalah tantangan yuridis dan praktik lapangan. Selanjutnya ada beberapa tantangan yuridis dalam penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terkait KSB. Yang pertama, yaitu adalah tentang terdapat potensi tumpang tindih antara Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam menangani kasus serupa. Yang kedua, yaitu adalah bukti digital mudah dihapus atau diubah sehingga pembuktiannya menjadi sulit dan juga banyaknya editor yang lihai untuk mengubah gambar atau video. Yang ketiga, yaitu adalah keterbatasan kemampuan aparat penegak hukum dalam bidang digital forensik. Dan yang terakhir adalah keberadaan pelaku yang sering menggunakan identitas anonim menambahkan kompleksitas penegakan hukum pada kasus kekerasan seksual berbasis elektronik. Nah, untuk memperjelas, saya sudah mengambil contoh kasus nyata yang telah disamarkan. Seseorang mahasiswi menjadi korban penyebaran video pribadi oleh mantan pacarnya. Setelah hubungan berakhir, pelaku mengunggah video tersebut ke media sosial sebagai bentuk balas dendam. Dampak yang dialami korban sangat besar. Ia mengalami depresi, tekanan dari keluarga, hingga harus berhenti kuliah karena tidak kuat menghadapi malu dan juga perundungan dari teman-teman kuliahnya. Dalam kasus ini, pelaku dapat dijerat menggunakan pasal 14 dan juga pasal 15 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual karena perbuatannya termasuk merekam dan menyebarkan konten seksual tanpa persetujuan dan menimbulkan penderitaan bagi korban. Kasus ini memperlihatkan bagaimana kekerasan seksual berbasis elektronik dapat merusak masa depan korban dan juga mengapa Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sangat dibutuhkan.
Nah, ada beberapa pencegahan yang dapat kita lakukan. Yang pertama adalah platform digital dan teknologi. Platform media sosial dan penyedia layanan digital perlu memperkuat sistem pelaporan, penghapusan cepat konten ilegal, serta perlindungan privasi pengguna. Penggunaan fitur keamanan seperti penguncian perangkat, verifikasi 2 langkah, dan pengaturan privasi akun juga menjadi langkah pencegahan teknis yang penting. Penegakan hukum yang tegas dan berpihak pada korban. Penegakan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual secara konsisten dan sensitif terhadap korban menjadi faktor utama pencegahan. Aparat penegak hukum harus menjamin kerahasiaan identitas korban, memberikan perlindungan, serta menjatuhkan sanksi tegas kepada pelaku agar menimbulkan efek jera dan mencegah terulangnya kasus serupa. Selanjutnya yang ketiga yaitu pencegahan di lingkungan sosial dan juga keluarga. Lingkungan keluarga dan masyarakat harus menciptakan ruang yang aman bagi korban untuk berbicara tanpa stigma negatif. Budaya menyalahkan korban perlu dihapus dan masyarakat harus didorong untuk tidak menyebarkan ulang konten bermuatan seksual. Dukungan sosial yang kuat dapat mencegah tekanan psikologis dan juga perundungan terhadap korban. Setelah berbagai slide yang sudah saya tampilkan, dalam pandangan saya pribadi, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan terobosan hukum yang sangat progresif. Rumusan pasal-pasalnya sangat jelas dan mencakup perkembangan kejahatan seksual modern yang memanfaatkan teknologi. Namun, menurut saya, terdapat beberapa kelemahan. Yang pertama, aparat penegak hukum masih perlu meningkatkan kemampuan terutama dalam digital forensik. Yang kedua, perlu regulasi turunan yang lebih teknis untuk mengatur mekanisme penghapusan konten dan perlindungan data korban. Yang ketiga, edukasi masyarakat sangat-sangat kurang sehingga banyak kasus tidak dilaporkan. Secara keseluruhan, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sudah sangat baik, tetapi efektivitasnya bergantung kepada implementasi, edukasi, dan juga kesiapan aparat. Nah, yang terakhir yaitu adalah sebagai kesimpulan, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual hadir sebagai jawaban terhadap meningkatnya kekerasan seksual, termasuk yang berbasis elektronik. Pengaturan kekerasan seksual berbasis elektronik dalam pasal 14 hingga pasal 17 merupakan langkah penting untuk memberikan perlindungan hukum yang kuat kepada korban. Meski demikian, tantangan implementasi masih cukup besar, mulai dari pembuktian digital hingga kemampuan aparat. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan juga masyarakat dan lembaga pendidikan untuk memastikan perlindungan korban berjalan dengan maksimal. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Ibu dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.